Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ajang kompetisi dakwah nasional 2021. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh para pendengar dimanapun berada. Saat ini masing-masing insan di bumi pertiwi ini sedang merasakan hal yang berbeda. Bumi pertiwi ini Republik Indonesia. Bukan hanya coronavirus disease yang menyerang negeri ini hingga hampir 1 tahun. Bahkan bencana pun tak kunjung henti menghantam tanah air ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada hambanya karena Allah tahu kita sanggup melewatinya. Dengan adanya cobaan tersebut, Allah dapat menilai siapakah hambanya yang tetap bersabar dan tetap berbaik sangka kepadanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dzan." Janganlah ada di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2877. Begitulah roda kehidupan. Semulus-mulusnya jalanan, pasti kita mendapatkan kerikil di tepi jalanan itu. Sebersih-bersihnya lantai, pasti kita mendapatkan debu di lantai itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semulus-mulusnya kehidupan kita, pasti akan ada suatu saat kita mendapatkan giliran untuk diberi cobaan pula. Karena memang sudah seperti itu fitrahnya manusia diberikan ujian. Hadirin rahimakumullah. Hari silih berganti. Kita hanya tetap perlu optimis dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Suka ataupun tidak, tugas kita hanyalah mengikuti alur ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi
kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dari ayat tersebut perlu diingat bahwa Allah memberikan sesuatu kepada hambanya bukan karena ingin menyusahkannya. Di balik kesusahan itu terdapat banyak rahasia kunci kebahagiaan manusia. Masalah rahasia itu hanya Allah lah yang lebih tahu, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka dari itu, kita juga jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah. Bila mana segala doa kita dan janji Allah belum juga dipenuhi. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk terus berdoa walaupun doa kita belum terkabulkan. Yakinlah sepenuh hati bahwa suatu saat doa kita akan terkabulkan. Sukses atau keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Semuanya harus diiringi dengan perjuangan, dengan segala upaya, ikhtiar, dan yang lebih sempurna lagi jika diiringi dengan doa. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Maka dari itu, jiwa husnuzon sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita lebih terasa tenang. Selain itu, sikap husnuzon juga ini sangat penting untuk diterapkan oleh masing-masing remaja agar mereka mempunyai habit yang baik dalam menyikapi suatu permasalahan. Karena peran anak bangsa, khususnya para remaja, sangat diinginkan sebagai salah satu pelopor kebaikan dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi